Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nisrin Hasya Mulyana and I'm here to give you some tutorial to analyze the data by using descriptive statistic by calculating measures of variability. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan memasukkan semua data-datanya. Setelah kita selesai memasukkan data-datanya, langkah selanjutnya kita harus mengurutkan data-data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Caranya kita harus memblok semua datanya ya, atau bisa langsung mengklik huruf di atas lalu kita pergi ke home. Setelah itu cari di paling ujung yaitu sort and filters. Nah, setelah muncul kita pilih sort smallest to largest, maka datanya akan otomatis terurut. Selanjutnya, kita harus menghapus data-data yang duplikatnya. Caranya, kita copy semua data itu lalu paste di kolom sebelahnya. Lalu setelah itu, kita pergi ke data dan cari remove duplicates. Klik continue, lalu pilih remove duplicates dan oke. Maka datanya akan otomatis terhapus ya duplikatnya. Setelah itu, langkah selanjutnya kalian harus bikin tabel terlebih dahulu ya. Nah, di dalam tabel itu ada nomor, skor, frekuensi, X kali F, X min kuadrat, dan juga Fx min kuadrat. Setelah kalian membuat tabelnya, kita harus memasukkan skor-skor ini dari skor yang telah kita hapus duplikatnya tadi. Caranya, kita klik shift ya di kolom skor yang telah kita hapus duplikatnya sampai ke bawah, lalu copy dan paste ke tabel skor. Nah, setelah memindahkan skor ke dalam tabel, kita akan menghitung jumlah frekuensinya. Nah, jumlah frekuensi itu sama dengan countip buka kurung, lalu data yang belum data aslinya, lalu titik koma, dan skor yang ada pada tabel, kemudian enter. Nah, setelah itu, agar kita tidak menghitung semuanya satu persatu, maka kita bisa langsung saja klik hasil yang tadi yang barusan kita hitung, lalu ada garis hitam di pinggirnya dan kita klik ya sampai panahnya berubah seperti ini, dan kita bawa ke bawah sampai 100. Nah, sampai sini ya. Setelah itu, selanjutnya kita akan mencari X dikali F. X itu skor dan F itu frekuensi, maka kita bisa langsung saja ya, sama dengan klik skor, lalu dikali, kali itu adalah bintang, dan frekuensi, enter. Dan kita akan melakukan seperti tadi ya, agar kita tidak menghitungnya satu-satu. Nah, sudah semua, selanjutnya kita akan menjumlahkan semua frekuensi ini. Rumusnya adalah sama dengan sum kurung buka, lalu kita klik nilai frekuensi yang pertama, lalu titik 2, dan nilai frekuensi yang terakhir, lalu enter. Maka jumlahnya akan muncul ya. Nah, yang selanjutnya kita
kita juga harus menghitung jumlah semua X dikali F. Agar lebih mudah kita dapat langsung saja ya dari samping seperti tadi kita bawa ke sebelahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan mencari X min. Nah, sebelum itu kita harus mencari minnya dulu dari XF dan jumlah frekuensi. Min, lalu rumusnya adalah sama dengan jumlah semua X dikali F, lalu dibagi semua jumlah frekuensi. Lalu enter. Nah, setelah minnya ketemu, kita akan mencari X min. Sama dengan skor lalu dikurangi min yang tadi yang telah kita hitung. Enter. Nah, agar minnya terkunci, kita bisa menambahkan lambang dolar ya, seperti dolar di awal G dan di akhir G. Setelah itu seperti biasa kita bawa ke bawah dan dari pinggir juga. Nah, lalu selanjutnya adalah X min kuadrat. X min kuadrat itu rumusnya adalah sama dengan ini bisa pakai dua ya. Yang pertama bisa langsung klik jumlah X min lalu dikali atau bintang dan klik lagi X min lalu enter, atau bisa juga sama dengan jumlah X min lalu tanda seperti ini ya. Nah, dan 2 lalu enter. Lalu setelah itu bawa ke bawah dan juga sebenarnya kalian bisa langsung menyeretnya dari jumlah frekuensi. Nah, selanjutnya adalah fx min kuadrat. Rumusnya adalah sama dengan, setelah itu klik frekuensi yang pertama, setelah itu kali atau bintang, dan hasil dari x min kuadrat yang tadi telah kita hitung, yang pertama ya. Setelah itu enter. Nah, dan seperti biasa, setelah semuanya selesai, kita akan menghitung semua ini dengan rumus manual terlebih dahulu. Sama dengan seperti tadi ya, yang pertama ini, yang min awal yang kita hitung, jumlah semua XF, lalu dibagi jumlah frekuensi, enter. Median, rumusnya adalah sama dengan jumlah frekuensi atau 75, buka kurung dulu ya, 75, lalu ditambah 1 dibagi 2 dan enter. Nah, 38 adalah urutannya, maka kita harus mencari 38 itu ada di nilai keberapa. Caranya di dalam frekuensi, lalu klik. Setelah itu, nah, kita bisa lihat ya, ini di bawah sum 8, maka ini artinya 54 ada di urutan ke-8, dan kita harus mencari 38 itu nilainya ada pada nilai berapa. Nah, 76 ada di urutan ke-38, maka mediannya adalah 76. Selanjutnya adalah mode. Mode itu jika manual tidak ada rumusnya, kita bisa langsung mencarinya di sini. Mana nilai yang paling sering muncul, dan itu sudah jelas ya, 78 ada 10 kali, maka mode-nya adalah 78.
Nah, selanjutnya adalah range. Range itu skor yang paling besar dikurangi dengan skor yang paling kecil. Maka bisa langsung saja sama dengan skor yang paling besar adalah 100, lalu dikurangi dengan skor yang paling kecil atau 48. Setelah itu enter. Nah, hasilnya adalah 52 dan kita sekarang akan mencari Q1. Rumus Q1 adalah sama dengan 1/4. Q1 adalah 1/4 ya, kemudian kali atau tanda bintang, tutup buka, jumlah frekuensi atau 75 ditambah 1, kemudian enter. Maka hasilnya 19, dan seperti median tadi 19 adalah urutan ke-nya ya, bukan nilainya. Dan kita harus mencari urutan ke-19 ada pada nilai keberapa. Caranya sama seperti tadi. Masih kurang. Nah, 70 ya isinya. Selanjutnya Q2 rumusnya adalah sama dengan 1/2 atau setengah dikali, sama seperti tadi, 75 ditambah 1, kemudian enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilainya. Masih sama seperti tadi. Hasilnya adalah 76. Q2 dan juga median itu hasilnya pasti sama ya. Kemudian Q3 rumusnya adalah 3/4. Selanjutnya langkahnya sama seperti tadi. Setelah hasilnya keluar, kita harus mencari ada pada nilai keberapakah 57 itu. Nah, 82. Selanjutnya adalah IQR sama dengan IQR rumusnya nilai dari Q3 dikurangi dengan nilai dari Q1, kemudian enter. 12. Selanjutnya adalah variance sama dengan hasil dari fx min kuadrat tadi, kemudian dibagi, buka kurung, 75. Jika sebelum-sebelumnya 75 ditambah 1, maka untuk variance 75 dikurangi 1 ya, atau kalian bisa saja langsung menuliskan 74. Selanjutnya kita akan menghitung standard deviation. Rumusnya adalah sama dengan, dan kita tinggal mengetikkan SQRT, lalu buka kurung, jumlah variance yang telah kita hitung tadi, dan enter. Kita akan berpindah ke rumus Excel. Untuk rumus Excel min sendiri, kita hanya perlu menuliskan sama dengan, lalu average, buka kurung, dan kita akan mengklik data yang paling asli tadi ya. Setelah itu enter, dan hasilnya keluar. Kemudian untuk rumus Excel median itu kita hanya perlu mengetikkan sama dengan, kemudian median, dan seperti tadi buka kurung lalu datanya, kemudian enter. Ini juga sama ya, hasilnya sama-sama 76. Kemudian mode juga sama dengan, lalu ketik mode, buka kurung, setelah itu data asli, lalu enter. Nah, sama juga ya, 78. Untuk range sendiri, Excel itu rumusnya adalah sama dengan max, buka kurung, data asli, kemudian tutup kurung, dikurangi, min, buka kurung, data asli, tutup kurung,
lalu enter. Itu sama saja ya, maksimal kurangi minimal. Kemudian untuk Q1 rumus Excel adalah sama dengan, kita tinggal mengetikkan saja kuartil titik EXC untuk semua Q1, Q2, dan Q3. Hanya saja bedanya jika Q1 maka akhirannya adalah 1. Kuartil EXC, kemudian buka kurung, lalu titik koma atau sesuai device kalian ya, ada yang meminta titik 2 ataupun koma. Nah setelah itu, karena kita mencari Q1 maka kita hanya perlu klik 1. Nah untuk Q2 juga sama ya, sama dengan kuartil titik EXC. Nah kuartil, kemudian buka kurung, data, titik koma 2 lalu enter. Untuk Q3 juga sama, hanya saja akhirannya 3. Nah selanjutnya untuk IQR sendiri, Excel itu tidak ada rumusnya ya, kalian bisa saja seperti kalian bisa saja langsung menulis 12 ataupun menggunakan rumus yang sama seperti tadi yang pada manual. 82 dikurangi 70. Kemudian untuk variance pada rumus Excel adalah sama dengan, kita hanya perlu mengetikkan var lalu tutup kurung buka, setelah itu data, kemudian enter. Hasilnya sama, kemudian standard deviation sama dengan, kita lalu ketik STDIV kurung buka, data, lalu enter. Nah kalian bisa lihat ya, hasil dari yang kita hitung secara manual dan secara Excel itu sama semua hasilnya. Maka kita mengerjakannya dengan benar. Setelah itu kita akan membuat sebuah poligon. Kita bisa blok ya, skor dengan frekuensi. Nah setelah seperti ini, kita pergi ke insert, lalu cari. Setelah itu kita cari recommended charts. Nah setelah muncul seperti ini, kalian tidak usah memilih yang manapun, tinggal klik saja OK. Lalu poligonnya akan keluar dan kalian bisa simpan di bawah hasil yang telah kita hitung tadi. Nah mungkin seperti itu ya, sudah selesai. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya berikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.